A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Sahabat semuanya, saya mau menginfokan akhirnya Gilbert Lumoindong dihadirkan di podcastnya Dr. Richard Lee. Ya, sebetulnya sudah lama di podcast itu, tapi baru ditayangkan kemarin ya, atau beberapa jam yang lalu. Sahabat semuanya, di sini saya sangat salut dengan Dr. Richard Lee karena yang pertama beliau tetap bisa mengendalikan Pendeta Gilbert Lumoindong. Kan banyak sekali orang ketika menghadirkan pendeta-pendeta besar, mereka yang dikendalikan. Tapi di sini tidak terlihat Dr. Richard Lee ini dikendalikan. Dan pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Charlie ini itu sangat menusuk dan bisa mengungkap fakta, sahabat. Dan bahkan ada sindiran-sindiran halus juga dari Dr. Charlie ini. Salah satunya apa yang dipakai oleh Pendeta Gilbert itu disinggung oleh Dr. Charlie. Kemudian kawan-kawan dari Gilbert Lumoindong ini yang satu sinode atau satu gereja itu juga dibahas dan disindir oleh Dr. Richard Lee ini, sahabat. Dan terakhir, ini nanti kita sandingkan videonya ya, supaya apa yang dikatakan oleh Dr. Richard Lee itu tidak hoax, benar adanya dan fakta, yaitu tentang adanya pendeta-pendeta di gereja-gereja tertentu, terutama di gerejanya Gilbert Lumoindong ini disebutkan di situ ya, itu ada pendeta yang oknum pendeta yang memaksakan atau mewajibkan membayar perpuluhan itu, dan bahkan ada waktunya. Waktu pembayaran itu misalnya paling lambat besok. Itu juga disinggung oleh Dr. Richard Lee, sahabat. Salut saya, respect saya terhadap apa pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Richard Lee ini yang mampu membuat Gilbert Lumoindong itu panik ya, stres. Itu diakui oleh Gilbert Lumoindong. Dia stres di situ katanya. Nah, namun sahabat semuanya, sebelum ke podcastnya Dr. Richard Lee, saya mau memutarkan sebuah video, yaitu video lama sebetulnya, video Pendeta Henry Tan yang menyampaikan informasi tentang pendeta lucu gede ya, dan namanya disingkat diberi inisial GL. Dan berikut videonya. Pendeta gede lucu itu penipu. Ya, saya dikirimin tayangan pendeta gede lucu GL gitu. Itu ya, penipu dia ya. Penipu kamu. Sengaja video ini saya putarkan di awal ya, tujuannya adalah supaya nanti ketika Anda mendengarkan klarifikasi dari GL ini, Anda tidak tertipu, sahabat ya. Anda tidak terbuai dengan ucapan-ucapan manisnya. Misalnya, ini loh maksud saya, yang kemarin itu bukan itu. Karena sebetulnya video kemarin itu sudah sangat jelas ya, gestur tubuhnya, olok-olokannya, perbandingan-perbandingannya itu sudah sangat jelas. Dan Ustadz Felix Yau yang juga diundang oleh Dr. Richard Lee di podcastnya itu menyatakan dia mungkin tidak menista Islam, tapi mengolok-olok Islam, iya. Nah, gitu ya. Jadi ketika nanti misalnya dia mengatakan, ini loh maksud saya, nah jangan tertipu. Karena kawannya sendiri sudah mengingatkan, GL itu penipu. Bukan kata saya, sahabat. Kata pendeta juga. Jadi tujuannya supaya kita tidak dikendalikan dan terpengaruh dengan ucapan dia hari ini. Karena video kemarin itu udah jelas sekali kan. Paham ya? Kita lanjut kepada video yang pertama, yaitu klarifikasi GL ini di podcast Dr. Richard Lee. Proses jemaat itu adalah proses menertawakan diri sendiri gitu. Iya ya, kita kok kelakuannya kayak gitu. Dan dalam hidup saya yakin tertawa yang paling lepas adalah menertawakan diri sendiri. Betapa bodohnya kita selama ini, betapa anehnya kita selama ini mendapat anugerah Tuhan, tapi kemudian menyia-nyiakan anugerah. Agak lain ya, sahabat. Memang agak lain pernyataannya di sini. Katanya ketika dia tertawa kemarin itu ya, bersama jemaahnya itu, tertawa jemaah itu bukan mentertawakan sholatnya orang Islam. Itu sebetulnya saya udah nonton video ini 1 jaman lebih di podcast itu. Ini sengaja saya potong yang ini saja.
Ya karena menurut saya ini kontradiksi ya, atau tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan kemarin pas khotbah itu. Jelas kan gesturnya kemarin itu, jok-joknya itu, tertawa-tertawanya itu ditujukan untuk mentertawakan gerakan sholat. Anda boleh ulang lagi kok video itu, saya nggak akan ulang lagi di sini ya. Jelas kan itu. Tapi di sini katanya itu adalah untuk mentertawakan diri sendiri. Nggak ada sahabat. Dalam videonya itu tidak ada dia mentertawakan diri sendiri. Malah dia membanding-bandingkan itu adalah memuji-muji ibadah dia yang hanya sekali seminggu. Sementara kita mati-matian, ya kan? 5 kali sehari. Itu pun diakhiri dengan duduk katanya. Itu diikuti dengan jok-jok tertawa. Di sini malah katanya tertawa itu untuk mentertawakan diri sendiri. Nah ini yang saya katakan tadi, makanya video Pendeta Hendritan harus saya putarkan di awal supaya kita bisa menilai ini betul atau hanya menipu gitu. Lanjut lagi. Doanya saudara sepupu kita nggak boleh bawa handphone dan nggak mungkin bawa handphone. Bagaimana Benar bisa juga main ya. handphone? Nah, Dokter Richard Benar pasti, juga ya. Dokter Richard pasti ngerti bahwa ketika kita di gereja, mana ada orang Kristen yang nggak pegang handphone. Nah, gitu Betul. kan? Kita baca Alkitabnya di handphone, kan begitu. Lalu kemudian masuk SMS, masuk WA, Bales. masuk, kita masih sempat balas gitu. Nah, kalau sedang menjalankan sholat 5 waktu ini, bagaimana kita bisa pegang handphone? Kan nggak mungkin gitu. Nah, Andai saja memang ini yang dia katakan kemarin ketika dia khotbah di hadapan para jemaatnya itu, maka menurut saya dia tidak perlu minta maaf. Benar kan kalau mau membandingkan ibadah ya udah pas ini. Di Islam itu tidak bisa membawa handphone, apalagi main handphone sambil sholat. Ya gimana mau main handphone, kita itu diajarkan untuk khusyuk di dalam sholat. Kita diajarkan untuk tumakninah. Dan kita diajarkan etika. Ada adab dalam beribadah. Ini udah benar ini. Sementara di Kristen tadi disampaikan, nah saya tidak tahu itu benar apa tidak. Silahkan orang-orang Kristen Anda berkomentar ya. Apakah benar yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert ini atau dusta juga seperti yang dikatakan oleh Pendeta Henditan tadi. Jadi kalau memang hanya itu, pure itu yang dia sampaikan dalam khotbahnya, maka saya pribadi sampaikan tidak perlu Anda minta maaf. Ya kan? Tapi kan tidak gitu. Yang viral itu bukan itu. Yang viral itu Anda memperolok-olok gerakan sholat dan 2,5%. Lalu Anda bandingkan dengan perpuluhan. Lanjut lagi. driver saya yang satu kerja 28 tahun sama saya gitu, dan ya waktu dia selesai kerja 25 tahun gitu, dia ingin kita lah, saya dan istri tawarkan untuk dia umroh gitu, dan dia umroh sama istrinya gitu, asik-asik aja gitu, dan kita senang hati gitu, dia sebagai hadiah untuk 25 tahun dia kerja di rumah kita, lalu umroh aja gitu. Udah senang. Pak Pendeta memberikan malah. Ya, iya. Mengaku mengumrohkan supirnya yang sudah bekerja lama dengan dia, sahabat. Yang setuju Dr. Richard Lee mengundang supirnya untuk speak up, ya silahkan berkomentar ya. Saya pribadi sangat setuju nih Dr. Richard Lee undang juga supirnya si Gilbert ini untuk mengungkapkan, speak up. Betul enggak apa yang dia sampaikan? Ya tapi pastikan dulu sopirnya itu adalah orang yang beragama Islam. Karena di sini dia mengatakan supirnya itu agamanya Islam dan orang-orang yang bekerja dengan dia itu juga semuanya hampir semuanya Islam katanya. Ini tolong dipanggil semua ya. Jangan sampai nanti jatuhnya adalah menyebarkan berita bohong gitu. Karena kan yang manis-manis ini baru muncul sekarang. Kemarin itu enggak nampak, sahabat. Yang nampak bagi saya ketika ada KC itu ditangkap penistaan agama, si Gilbert membela KC. Itu yang nampak. Ya. Ada lagi penista-penista yang lain, katakanlah Yusuf Manumbulu, dia juga membela. Udin Birahim, dia juga membela. Terakhir baru viral dia memperolok-olok itu. Yang manis-manis seperti ini baru muncul ini. Oke, cukup ya. Yang manis-manis ini kita cukupkan, sahabat. Jadi ini sangat manis kalau kita dengar. Tapi untungnya Pak Pendeta Hendritan sudah menyampaikan di awal tadi ya. Selanjutnya ini
Dr. Charlie ya, ini hebat sekali cara Dr. Charlie ini untuk mengungkap fakta sahabat tentang perpuluhan, tentang kemewahan dia sebagai seorang pendeta, dan juga tentang, nah ini sindiran sebetulnya, anaknya yang meminta-minta uang jemaatnya. Pak Pendeta Gilbert, Gereja Betel Indonesia. Gereja Betel Indonesia. Oke, saya akan sebut nama. Nanti mungkin ini akan dibip, tenang saja. Ini akan Iya. dibip. Kalau Pak Pendeta sudah 40 tahun pasti tahu dengan Pak Pendeta Iya, sama. Betel Iya. juga. Itu salah satu yang menurut saya oknum di mana Kan GBI deh. iya. Oh ya? Iya, dia juga istrinya, mohon maaf Pak Pendeta ya, saya tahu sekali istrinya menggunakan Hermes, dia kemana-mana menggunakan bermewah-mewah saya melihatnya ya. Dan kalau benar bukan untuk pendeta, ya gitu ya, kenapa harus repot-repot pendeta menegaskan berkali-kali dalam khotbahnya, wajib perpuluhan, kalau nggak perpuluhan nanti Tuhan marah. Seolah-olah itu menekankan sekali. Bahkan ada beberapa orang memberikan statement, ditunggu ya perpuluhannya ya sampai besok ya, ditunggu ya, ditransfernya jam segini ya. Kalau lewat dari jam segini, nanti seolah-olah saya bilangnya seperti itu, Pak Pendeta. Itu oknum atau bagaimana, Pak Pendeta? Oh, kalau saya kebetulan duduk di sinode, jadi kayak gini-gini masukan yang bagus untuk kita kasih panggilan kan atau teguran gitu. Terima kasih dokter. Oh, berarti bagus ya, harus kita laporkan. Oh iya, kalau kayak gitu-gitu kan. Saya sebut ini keren dan pemberani. Ya. Keren, cadas ya cara bertanya dari Dr. Charlie ini. Panik nggak tuh? Panik nggak? Ya panik lah. Kelihatan dari wajahnya kan. Sangat panik dan langsung memerah begitu sahabat. Matanya langsung disipitkan. Ini orang kayaknya nyindir gua ini. Ya, tapi seolah-olah pura-pura enggak tahu ya, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu dia. Makanya tadi dia mengatakan, "Terima kasih nih, ini informasi yang bermanfaat nih, Dokter Charlie," katanya. "Ini, bisa nanti jadi" apa katanya tadi? Lupa saya. Jadi intinya dia panik di sini ya. Bahkan yang paling epic itu adalah ketika Dokter Charlie ini mengatakan, ada pendeta, ya oknum pendeta di salah satu gereja, gerejanya sama pula dengan pendeta GL ini dan dia tahu orangnya. Ya tadi di-bip ya namanya itu di-bip. Apalagi, perpuluhan itu digunakan untuk mewah-mewahan oleh pendeta bersama istri dan keluarganya. Dan bahkan kata Dokter Charlie, ada pendeta yang memaksakan, mewajibkan untuk membayar perpuluhan plus ada waktunya. Besok sudah harus dibayar ya. Kaget si GL sahabat, karena memang baru-baru ini video anaknya yang 2 tahun yang lalu viral lagi. Yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tulis sekarang, saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang, paling telat besok jam 2 siang. Ya. Dulu orang nggak tahu atau udah tahu dibiarkan, tapi karena kasus bapaknya ini diviralkan juga ya video anaknya itu. Nah, tapi GL di sini pura-pura nggak tahu ya. Katanya ya ini harus dilaporkan. Iya, katanya harus dilaporkan. Maka kita tunggu ya. Kita tunggu GL melaporkan anaknya. Ke siapa dia laporkan? Terserah apakah ke gereja, ke sinode atau ke polisi. Kita tunggu ya sahabat, karena dari dia sendiri yang keluar, harus dilaporkan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.